Setiap orang punya kebutuhan emosional, dan salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Manusia secara alami adalah makhluk yang egois. Dunia selalu berkisaran hanya kepada kita. Namun, perasaan jatuh cinta memberi ilusi yang berbeda. Saat jatuh cinta, kita sampai bersedia memberikan segalanya untuk kepentingan pasangan. Kita dibawa kepada kepercayaan bahwa cinta itu akan bertahan sampai selamanya. Namun, rata-rata jatuh cinta hanya bertahan 2 tahun. Dan ketika jatuh cinta ini kembali kepada jalur yang alami, kita mulai mengekspresikan keinginan kita yang tidak sesuai dengan yang pasangan kita mau. Banyak orang yang sudah menikah atau yang berhubungan lama kehilangan perasaan itu, dan mereka beralasan bahwa mungkin mereka tidak benar-benar mencintai orang tersebut. Pada akhirnya mereka mulai saling membenci, saling menyalahkan, dan bahkan menyimpan kemarahan. Nah, pada poin ini akan terjadi penarikan diri, akan terjadi perceraian, atau bahkan pencarian cinta yang baru. Tapi ada solusi untuk masalah ini, yaitu dengan mulai bekerja keras untuk belajar mencintai satu sama lain tanpa perasaan jatuh cinta yang dulu ada. Nah, solusi ini membutuhkan usaha dan disiplin, karena kita perlu mengesampingkan keegoisan diri sendiri. Tapi ketika berhasil melakukannya, maka kita sendiri juga akan mengalami kepuasan. Pilihan inilah yang dibagikan oleh Gary Chapman dalam bukunya 5 Love Languages. Dengan mulai mempelajari bahasa kasih kita, dan kita juga mempelajari bahasa kasih orang yang kita sayangi. Setiap orang memiliki bahasa kasih masing-masing. Tangki kasih mereka akan terisi saat bahasa kasihnya terpenuhi. Sebaliknya, semakin tidak terpenuhi, maka mereka akan merasa tidak dikasihi. Dalam buku ini ada 5 bahasa kasih yang dapat kita pelajari. Selamat datang di Creators Mind. Yang pertama adalah kata-kata pengakuan. Pujian verbal adalah motivator yang jauh lebih baik daripada omelan. Kita menggunakan kata-kata yang membangun. Ini membutuhkan simpati dan melihat dari perspektif pasangan kita. Contohnya adalah dengan berkata seperti ini: "Saya tahu, saya mengerti, saya peduli, apa yang bisa saya bantu?" Kita menggunakan kata-kata yang lemah lembut dan rendah hati. Perkataan-perkataan seperti ini akan memadamkan amarah. Cinta itu membuat permintaan, bukan penuntutan. Daripada mengatakan, "Itu lemarinya isinya udah kayak kapal pecah," gunakan kalimat seperti ini: "Apakah menurutmu kamu bisa merapikan baju-baju di dalam lemari?" Nah, seperti itu. Gunakan kata-kata yang lemah lembut dan rendah hati. Saat kita menuntut, kita mungkin akan mendapatkan apa yang kita mau. Tapi akibatnya, tangki cinta pasangan kita tidak akan terisi, malah akan makin berkurang. Kita tidak akan mendapatkan cinta saat kita menuntut. Jika bahasa cinta pasangan kita adalah kata-kata pengakuan, maka kita boleh melakukan hal-hal berikut ini. Berikan pujian berbeda setiap harinya, belajar mengatakan I love you atau I miss you, atau mungkin kata-kata pengakuan lainnya dalam bahasa yang berbeda. Kemudian kita puji pasangan di depan orang tua atau di depan teman-teman mereka. Cari kelebihan pasangan dan beritahu dia secara spesifik betapa kita menghargai kelebihan tersebut. Yang kedua, waktu bersama. Orang dengan bahasa cinta ini menyukai perhatian yang fokus. Tidak cukup hanya berada di ruangan yang sama. Contohnya ketika seorang ayah duduk di lantai sambil mendorong bola ke anaknya. Perhatiannya tidak fokus pada bolanya, tapi pada anaknya. Tapi jika si ayah berbicara di telepon sambil mendorong bola, maka perhatiannya akan teralihkan. Nah, waktu bersama bukan berarti harus saling menatap terus-terusan, tapi bisa dengan melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Yang terpenting bukanlah aktivitasnya, tapi emosi yang tercipta saat sedang bersama. Kita meluangkan waktu untuk mendengar dengan simpati, kemudian kita mendengar dengan keinginan yang murni untuk mengerti pemikiran, perasaan, dan keinginan pasangan kita. Jika bahasa cinta pasangan kita adalah waktu bersama, maka kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Atur waktu dan tempat untuk bisa bersama. Tanyakan aktivitas apa yang dinikmati bersama, jangan berasumsi. Cari waktu untuk liburan berdua. Luangkan waktu setiap hari untuk saling berbagi kejadian-kejadian dalam hari itu.
Jika sedang tidak bersama, libatkan pasangan dalam hari kita, seperti dengan mengirimkan foto yang kita sedang lihat saat perjalanan atau mungkin ada kejadian lucu yang kita lihat di sekitar kita. Bahasa kasih yang ketiga adalah menerima hadiah. Simbol cinta visual lebih penting bagi beberapa orang. Makanya ada perlakuan yang berbeda mengenai cincin nikah. Ada yang tidak pernah melepaskannya, ada yang dengan mudah melepas dan memakai cincin itu. Hadiah itu bisa dibeli, ditemukan, dan juga dibuat. Selain bentuk materi, kita juga bisa memberi diri kita. Saat pasangan kita berkata bahwa dia mau kita berada bersamanya malam ini, besok, atau mungkin sore ini, terima permintaan itu dengan serius. Dari perspektif kita mungkin tidak penting, tapi jika kita tidak cukup responsif, kita mungkin sedang menyampaikan pesan bahwa pasangan kita ini tidak cukup berarti. Jika bahasa cinta pasangan kita adalah menerima hadiah, persiapkan hadiah beruntun dalam seminggu untuk pasangan sekali-sekali, terutama saat menuju event seperti ulang tahun atau anniversary. Bawa oleh-oleh baik saat sedang liburan atau mungkin saat sedang jalan-jalan keluar rumah. Catat saat pasangan berkata, saya benar-benar menyukai itu, atau saya mau punya salah satu dari itu. Dan kita akan memiliki list hadiah untuk pasangan kita. Bahasa kasih yang keempat adalah tindakan pelayanan. Orang dengan bahasa cinta ini senang saat pasangannya melakukan sesuatu untuknya. Ini berarti melakukan hal-hal yang kita tahu pasangan kita mau kita lakukan. Kita membahagiakan pasangan dengan melayaninya dan melakukan sesuatu untuknya. Hal-hal seperti memasakkan makanan, membersihkan rumah, kemudian merapikan meja, atau mengganti popok anak, mencuci mobil, itu bisa menjadi tindakan pelayanan. Jika dilakukan dengan semangat yang positif, maka itu bisa menjadi ekspresi cinta. Jika bahasa cinta pasangan kita adalah tindakan pelayanan, lakukan hal-hal seperti ini. Layani orang atau sesuatu yang pasangan kita cintai, seperti orang tua, peliharaan, atau mungkin barang kesayangan. Tanya pasangan hal apa yang dia suka kita lakukan untuknya. Yang kelima adalah sentuhan fisik. Secara emosional, orang-orang dengan bahasa cinta ini mengharapkan untuk disentuh secara fisik. Mereka suka berpegangan tangan, rambutnya dihelus, kemudian dipijit, dipeluk, ciuman, atau mungkin berhubungan intim. Jika bahasa cinta pasangan kita adalah sentuhan fisik, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Sambil berjalan keluar rumah, raih dan pegang tangan pasangan kita. Pegang tangan, peluk, atau katakan I love you. Inisiatif untuk mulai berhubungan intim. Saat ada tamu atau di tempat umum, pegang pasangan kita. Saat sedang berjauhan, kita bisa menulis surat dengan tangan atau kirimkan foto atau baju yang bisa disentuh pasangan kita. Setiap orang memiliki satu bahasa kasih utama. Kita bisa menemukannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang pasangan kita lakukan atau gagal lakukan yang paling menyakiti kita? Kebalikannya bisa jadi adalah bahasa kasih kita. Misalnya, kita sering terluka karena pasangan kita tidak pernah memiliki waktu berduaan bersama. Nah, bisa jadi waktu bersama itu adalah bahasa kasih utama kita. Kemudian kita bisa tanyakan, apa yang paling sering kita minta dari pasangan kita? Bisa jadi ini adalah hal yang paling membuat kita merasa dicintai. Kita selalu menuntut agar pasangan lebih romantis atau lebih sering memuji kita. Nah, bisa jadi kata-kata pengakuan adalah bahasa kasih utama kita. Terakhir, kita bisa melihat dengan cara apa kita secara rutin mengekspresikan cinta kepada pasangan. Mungkin kita sering membelikan pasangan kita hadiah. Bisa jadi menerima hadiah adalah bahasa kasih utama kita. Saat kita mencintai orang lain sesuai dengan bahasa cinta utama mereka, maka tangki cinta mereka akan penuh dan hubungan kita akan semakin baik dan indah. Coba tanyakan pasangan kita dari 1 sampai dengan 10, seberapa penuh tangki cintanya. Jika tidak 10, tanyakan bagaimana caranya untuk bisa penuh dan lakukan itu. Ingat, kasih adalah sebuah pilihan dan sebuah tindakan. Semoga apa yang saya bagikan bisa membuat kita lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!